kaya dan miskin, perbandingan politik Malaysia dan Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan utama dalam pembangunan yang sifatnya multidimensional dan sangat kompleks. Masalah kemiskinan tidak hanya selalu berkutat pada ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, politik, bahkan hingga ideologi. Secara global, situasi kemiskinan ini ditandai oleh adanya kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, serta ketidakmampuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang masyarakat perlukan kepada negara. Nah, pada tahun 2019, Bos Dikbud Taksi menyatakan sebuah statement yang sangat menyenangkan. Statementnya berbunyi, rakyat Indonesia tak salah kalau dikatakan miskin. Itu sebab dari kesalahan pemerintah Indonesia sendiri. Kita tidak ingin membiarkan anak muda Malaysia bekerja tanpa gaji tetap seperti para driver Grab dan Gojek di Indonesia. Kami juga tak ingin kota kami menjadi seperti Vietnam dan negara-negara miskin lainnya. Kita adalah negara kaya, ucapnya pada rekan media pada saat diwawancarai. hal tersebut sempat menjadi bahan kontroversial dan menjadi perbincangan hangat antara kedua negara, bahkan sempat meregangkan hubungan kedua negara tersebut. Yang menjadi menarik adalah statement dari Bos Dikbud Taksi yang menyatakan Indonesia itu negara yang miskin. Dan apakah benar Malaysia adalah negara yang jauh lebih baik dan lebih kaya dari Indonesia? Lalu bagaimana dengan penanganan kemiskinannya? Apakah Malaysia juga lebih baik daripada Indonesia? Mari kita bahas. Sejak melewati krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an, Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan juga negara kepulauan yang beragam dengan lebih dari 300 kelompok etnis telah mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan. Indonesia sekarang adalah negara terpadat keempat di dunia dengan ekonomi terbesar ke-10 dalam hal paritas daya beli dan anggota G20. Selain itu, Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam mengurangi kemiskinan dengan tingkat kemiskinan lebih dari setengahnya sejak 1999 dan diproyeksikan menjadi kurang dari 10% pada 2020. Dari tahun 2005 hingga 2025, pembangunan ekonomi Indonesia berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun. Rencana tersebut dibagi menjadi 5 rencana jangka menengah 5 tahun masing-masing dengan berbagai tujuan pembangunan yang dikenal sebagai RPJMN. Strategi pembangunan jangka menengah saat ini merupakan langkah terakhir dari strategi jangka panjang. Tujuan dari rencana pembangunan ini adalah untuk mendorong perekonomian Indonesia dengan memperkuat sumber daya manusia dan daya saing global. Meskipun demikian, masih banyak sekali tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Indonesia. Terlebih, adanya krisis global akibat pandemi COVID-19 juga menambahkan tantangan baru yang sebelumnya belum pernah dihadapi dalam upaya mencapai berbagai tujuan pembangunan di Indonesia. Dengan kondisi perekonomian yang terdampak oleh COVID-19 ini, status Indonesia berubah dari negara berpenghasilan menengah ke atas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah mulai bulan Juli 2021. Hal ini tentunya menghalangi pencapaian Indonesia dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dari rekor terendah 9,2% pada bulan September 2019 malah menjadi meningkat pada bulan Maret 2021 yaitu 10,4%. Sementara itu, sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia telah berhasil mendiversikan ekonominya dari ekonomi berbasis komoditas menjadi ekonomi yang saat ini mencakup sektor manufaktur dan jasa yang kuat, mendorong negara tersebut untuk menjadi pengekspor peralatan, suku cadang, dan komponen listrik terkemuka. Malaysia telah menjadi salah satu ekonomi paling terbuka di dunia dengan rasio perdagangan terhadap PDB rata-rata lebih dari 130% dengan sekitar 40% pekerjaan Malaysia terkait dengan ekspor. Keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi telah memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan pendapatan. Perekonomian Malaysia telah meningkat sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1997 hingga 1998 dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 5,4% sejak tahun 2010 dan diperkirakan akan bergeser dari ekonomi menengah ke ekonomi tinggi pada tahun 2024. Namun, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak ekonomi yang besar di Malaysia, terutama pada rumah tangga yang rentan.
Setelah merevisi garis kemiskinan nasional pada Juli 2020, 5,6% rumah tangga Malaysia saat ini hidup dalam kemiskinan absolut. Pemerintah berfokus untuk menangani kesejahteraan 40% penduduk termiskin. Kelompok berpenghasilan rendah ini tetap sangat rentan terhadap guncangan ekonomi serta kenaikan biaya hidup dan kewajiban keuangan yang meningkat. Dalam menangani kemiskinan yang ada di negaranya, Malaysia merancang pembangunan ekonomi yang sejalan dengan program pengentasan kemiskinan guna memperkecil angka ketimpangan pendapatan sekaligus tidak mengabaikan aspek keberagaman di Malaysia. Hal ini berhasil menciptakan sebuah kebijakan New Open Policy atau NEP dan National Development Policy atau NDP yang berlandaskan pada pemikiran bahwa tujuan dari pembangunan negara adalah persatuan. Tujuan ini sendiri dapat dicapai dengan adanya program penurunan kemiskinan di Malaysia. Di dalam NEP ini terdapat microfinance program yang merupakan replikasi dari Grameen Bank yang memiliki tujuan memberikan pinjaman door to door untuk membantu masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal seperti koperasi, bank, kredit union, dan lainnya. Dengan adanya microfinance ini, pemerintah Malaysia menyediakan sekitar Rp10.000 Malaysia dalam bentuk kredit yang digunakan untuk mendanai usaha kecil, pinjaman pertanian, dan pinjaman pengentasan kemiskinan lainnya. Selain itu, pemerintah Malaysia juga memiliki program Azam. Program Azam diperkenalkan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi tingkat kemiskinan garis keras di Malaysia dengan memberikan keterampilan kerja dan kewirausahaan kepada warga miskin. Program Azam bertujuan untuk meningkatkan pendapatan di atas PLI yaitu $210 per bulan untuk masyarakat miskin dan di bawah $550 per bulan untuk berpenghasilan rendah. Berdasarkan laporan yang diterbitkan Kementerian Wanita, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat Malaysia, lebih dari 80.579 orang dalam program Azam menunjukkan efektivitasnya sebagai upaya strategis pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan pada tahun 2014. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa program tersebut mencatat penurunan sebesar 55,3% dari angka kemiskinan nasional Malaysia. Akibatnya, angka kemiskinan nasional turun dari 3,8% pada 2009 menjadi 1,7% pada 2014. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa sejak diluncurkan pada 2010 hingga saat ini telah melatih dan menciptakan lebih dari 4.300 pengusaha. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah Indonesia bukan tanpa usaha. Dalam menangani kemiskinan yang ada di Indonesia, beberapa contoh program pengentasan kemiskinan baik tingkat nasional maupun daerah. Contoh program pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia dalam tingkat nasional diantaranya ialah program bantuan beras untuk masyarakat miskin yang biasa dikenal sebagai beras raskin yang berfokus pada sektor pangan. Kemudian ada program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin yaitu Askeskin pada sektor kesehatan yang sudah berubah nama menjadi BPJS Kesehatan dan bantuan langsung tunai BLT. Sedangkan pada level daerah provinsi, Jawa Timur memiliki program kemiskinan yaitu Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Gardu Taskin yang pernah mereka adakan di daerahnya. Selanjutnya ada program aksi mengatasi dampak kenaikan bahan bakar minyak atau PAM-DKB yang diubah menjadi Jaring Pengaman Ekonomi Sosial atau yang disingkat JPS. Namun, program pengentasan kemiskinan yang ada dan banyak itu hingga saat ini terbukti tidak mampu mendorong kemandirian masyarakat miskin dan masih menimbulkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Sebab program-program ini diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki sedikit pengalaman mengenai bagaimana mereka harus mengolah bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Akibatnya bantuan yang diberikan cenderung gagal dalam pemanfaatannya. Selain itu, bantuan yang mereka peroleh tidak digunakan untuk kegiatan produktif yang dapat memberikan dampak keberlanjutan bagi ekonomi mereka, seperti membuat usaha mikro, melainkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif sehari-hari, yang menyebabkan sangat sulit melakukan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Nah, itu tadi adalah penjabaran kondisi mengenai kedua negara tersebut. Selain itu juga tadi kita menjabarkan secara bersama mengenai program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh kedua negara tersebut. Lalu negara mana sih yang jauh lebih baik? Dapat disimpulkan Malaysia telah melakukannya dengan sangat baik
dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka masyarakat miskin. Inisiatif dan program yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia terbukti sangat efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, bagi pemerintah Indonesia, kebanyakan kebijakan pemerintah hanya bersifat memberi bantuan tanpa arahan, sehingga bantuan yang mereka peroleh tidak digunakan untuk kegiatan produktif yang dapat memberikan dampak keberlanjutan seperti membuat usaha mikro, melainkan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat positif sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan secara arah kebijakan dan hasil yang dicapai tidak bisa dipungkiri negara Malaysia menjadi pemenangnya. Lalu jika dibandingkan dengan negara mana yang lebih kaya, jika melihat secara pendapatan per kapita, Indonesia jauh lebih unggul. Namun jika dibagi lagi dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, pendapatan per kapita Indonesia cenderung lebih kecil daripada Malaysia yang mendapatkan pendapatan per kapita yang cukup tinggi dengan luas wilayah yang cenderung lebih kecil. Jadi demikian pembahasan pada hari ini.